Oke. Terus apalagi sih tadi pertanyaan yang belum terjawab? Ini dibaca ya. Jadi pendahuluan, latar belakang, tujuan. Nah, yang pertama tadi siapa yang bertanya tentang bagaimana cara menulis paragraf di dalam pendahuluan, di dalam latar belakang? Ada? Siapa tadi lupa yang nanya tuh? Bagaimana Muluk, cara? Bu, tadi, Bu. Oh, muluk Saya ya? tentang koherensi, Bu. Menyambungkan Oke. antar. Menyambungkan. Bentar, kira-kira judulnya apa ya? Tadi misalnya, latar belakang itu kan berarti isinya adalah masalah. Nah, sebenarnya di latar belakang itu teman-teman, saya sangat sering sekali melihat beberapa tulisan skripsi ya, atau misalnya di KTTA, banyak sekali yang latar belakang isinya mengutip. Nah, padahal sebenarnya boleh ada kutipan, tapi mungkin digunakan untuk menguatkan asumsi kita saja. Kan kalau latar belakang isinya adalah alasan kita mengapa mengambil judul ini kan. Alasannya kenapa, atau latar belakang kenapa sih judul tersebut harus kita bahas. Apakah judul tersebut sudah pernah diteliti? Kemudian kalau teman-teman bahas apa sih kegunaannya kira-kira gitu, akan menghasilkan seperti apa, dan di akhir nanti kan dijelaskan oleh latar belakang tersebut, maka dengan beberapa latar tersebut maka penulis akan meneliti tentang pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak misalnya seperti itu. Nah, dalam latar belakang sebelum saya sampaikan bagaimana cara agar kohesi dan koherensi, yang pertama teman-teman, baiknya itu adalah ide teman-teman sendiri. Ya, jangan menuliskannya gimana tadi, dengan cara membuat kerangkanya dulu, kira-kira apa alasan saya mengambil judul ini. Yang pertama dari alasan objektifnya, kenapa, permasalahannya seperti apa, misalnya masalah A, B, C, kita turunkan, kemudian nanti kira-kira kegunaannya kira-kira untuk apa gitu ya. Nah, setelah teman-teman punya kerangka, baru tuliskan dalam latar belakang. Nah, banyak sekali dalam penulisan latar belakang itu yang mengutip dari referensi. Nah, padahal kan kutipan itu untuk biasanya ada di kajian teori gitu ya. Nah, boleh sebenarnya satu atau misalnya dua untuk menguatkan asumsi kita atau pendapat kita di latar belakang. Tapi jangan sampai paragraf 1 isinya kutipan, paragraf 2 isinya kutipan, paragraf ketiga isinya kutipan, padahal itu latar belakang. Jadi sekali lagi usahakan latar belakang isinya adalah kata-kata teman sendiri. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, berarti tadi permasalahan ya. Pertama, agar kohesi dan koherensi agar nyambung, biasanya kan latar belakang paling banyak 1 halaman ya, atau misalnya 2 halaman, 1 halaman lah. Karena kan setelah latar belakang ada misalnya rumusan masalah, kalau misalnya itu penelitiannya kuantitatif. Hipotesis kalau misalnya kuantitatif. Kalau misalnya kualitatif kan nggak ada hipotesisnya. Kemudian selanjutnya nggak sampai misalnya 3 lembar, 4 lembar, tidak perlu. Jadi agar kohesi dan koherensi antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, intinya nanti di akhirnya teman-teman akan menjelaskan tentang dari beberapa permasalahan di atas, dari beberapa latar belakang di atas, maka dalam KTTA ini penulis akan membuat penelitian atau penulis akan meneliti dengan judul, misalnya tadi pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan terhadap pajak kepada perusahaan bla 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 misalnya seperti itu. Nah, dengan begitu teman-teman sudah jelas dong di paragraf pertama itu isinya apa, berarti permasalahannya apa. Permasalahan pertama, paragraf pertama. Permasalahan kedua, paragraf ketiga. Misalnya paragraf keempat, permasalahan keempat. Kenapa teman-teman mengambil judul itu kan? Itu latar belakang itu kan permasalahan apa saja sih? Kenapa judul tersebut sebegitu pentingnya? Kenapa harus dibahas? Jangan sampai di latar belakang isinya pajak adalah bla 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 bla. Nggak usah kalau kayak gitu. Itu kan ada di teori. Ya, jadi banyak sekali orang yang membuat latar belakang dari definisi. Pajak adalah bla 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 bla. Jenis-jenis pajak adalah bla bla bla. Kalau misalnya kita pahami, kalau misalnya kita memasukkan definisi di awal di latar belakang, tiba-tiba nanti di penutup latar belakang kita mengatakan bahwa kita akan menulis pengaruh ini terhadap ini, ya tidak ada hubungannya, tidak ada korelasi antara di paragraf 1, 2, 3 dan paragraf akhir. Nah,
Oleh karena itu, di latar belakang usahakan, misalnya dari problem permasalahan yang 1, 2, 3, kemudian nanti urgensinya apa, kenapa, misalnya gini, permasalahan 1 apa, permasalahan 2 apa. Dari permasalahan tersebut, kenapa harus masalah-masalah tersebut, kenapa harus diteliti, gitu ya. Nah, kan ketahuan tuh, misalnya karena dapat bla bla bla. Oleh karena itu di paragraf terakhir, misalnya paragraf keempat atau paragraf kelima, mengatakan dari beberapa problem di atas, maka penulis akan membuat penelitian tentang bla 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 bla. Kan jadinya semuanya jelas. Semuanya menggiring ke topik utamanya ada di akhir. Topiknya itu di latar belakang mengantarkan bahwa teman-teman akan menulis judulnya ini tadi, seperti itu. Jadi oleh karena itu hindarkanlah di latar belakang itu isinya definisi pajak, kemudian yang jangan terlalu jauh gitu untuk membuat latar belakang, langsung aja ke permasalahannya apa, kenapa membuat judul itu. Dengan begitu kan jelas sistem koherensi antara paragraf 1, 2, 3 dan paragraf terakhir semuanya mendukung pernyataan paragraf terakhir bahwa teman-teman akan meneliti ini loh permasalahannya. Bisa dipahami? Siap, Bu. Terima kasih. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya tadi sambil saya ingat lagi, ini kan latar belakang ya, isinya latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode, sistematika. Nah, di dalam skripsi metode ini maksudnya ke bab 3 ya. Ada bab tersendiri untuk membahas metodologi penelitian. Nah, kalau di dalam KTTA kan latar belakang. Nah, itu latar belakang jangan terlalu 4 halaman. Orang nggak akan mungkin mau bacanya 4 halaman. Jadi komposisinya juga teman-teman harus tahu, harus benar. Jangan sampai latar belakang sampai sistematika penulisan isinya 10 atau 15 halaman. Data dan faktanya misalnya 10, pembahasannya 15. Itu komposisinya tidak benar. Jadi latar belakang misalnya harus lebih sedikit daripada data dan fakta. Data dan fakta harus lebih sedikit daripada pembahasan. Yang paling banyak isi yang paling banyak lembarannya itu harus tentang pembahasan. Di latar belakang hanya menggiringkan saja alasan kita, kemudian penelitian yang relevannya apa, kenapa kita harus meneliti tersebut, urgensinya apa, kenapa harus diteliti. Nah, kan langsung metode ini kan teman-teman tinggal mengikuti saja ruang lingkup pembahasannya kira-kira apa, metodenya apa, sistematikanya seperti apa. Ini kan bisa copy dari beberapa penelitian yang lama. Lalu data dan fakta. Nah, ini tinggal catat ya, kalau misalnya teman-teman dari awal sudah mengonsep datanya sudah dikumpulkan sebelum mengetik, ya tentu kita tinggal mengetik saja kan. Nah, gambaran Tangerang Selatan, kondisi demografis, gambaran umum, ini kan tinggal minta dari instansinya tersebut. Atau misalnya, karena ini kan objeknya adalah kantor Tangerang Selatan ya tadi ya. Nah, kemudian gambaran umumnya seperti apa ya, badan pendapatan kota Tangsalnya seperti apa, tugas pokok dan lain sebagainya. Nah, kemudian anggarannya seperti apa di Tangerang Selatan, kita bisa minta datanya misalnya di tahun berapa sampai tahun berapa, target BPHTB-nya gimana di Tangerang Selatan, jumlah transaksi dari 2016. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat juga misalnya jumlah transaksi dari tahun 2012 sampai 2016, jangan sampai misalnya nanti ke semuanya. Kalau misalnya teman-teman menginformasikan semuanya juga kan akan terlalu banyak di bagian fakta dan datanya. Seperti itu. Kemudian landasan teori, nah ini pengertian. Nah ini di sini nih yang harus diperhatikan masalah mengutip dasar hukum, gambaran pajak secara umum, biaya palihan ini kan teori semua ya, dari buku semua. Ini referensinya harus ada, bisa dari jurnal, bisa dari buku gitu ya. Kemudian pembahasannya, bagaimana pengaruh penerimaan terhadap praktik di lapangan? Tinjauannya seperti apa? Upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan. Berarti untuk mencari upaya ini kan kita tidak mungkin dari buku. Tentu ini bisa dilakukan dengan wawancara atau misalnya dengan melakukan kuesioner, baik itu kuesioner terbuka atau tertutup gitu ya. Tinjauan juga ini teman-teman bisa meninjau tadi, bisa melakukan observasi langsung, bisa melihat dari dokumen-dokumen yang teman-teman minta dari si kota Tangselnya, kemudian ini juga sama ya. Jadi tidak proses penelitiannya itu tidak hanya menggunakan atau misalnya instrumennya tidak hanya satu, boleh wawancara juga. Kemudian misalnya boleh memberikan angket gitu ya. Kemudian atau misalnya observasi secara langsung, minta dokumen secara langsung itu juga boleh. Itu akan lebih baik. Kemudian lalu penutup seperti
Jadi, nah kalau ini kan deskriptif ya, maksudnya berarti induktif. Kalau deskriptif biasanya induktif. Kenapa? Karena kalau deskriptif itu kan berangkat dari data. Nah, berangkat dari data seperti ini, kemudian disimpulkan dari khusus ke umum. Nah, makanya induktif. Nah, kalau misalnya kuantitatif itu ya seperti eksperimen, berarti itu kan menguji data. Berangkatnya itu adalah bukan dari data ya, tapi dari teori. Kalau kita kan berangkatnya teman-teman dari data. Jadi ini gitu. Kalau tadi yang nanya ya, ini kan bukan bukan kuantitatif, ini kualitatif. Ini lebih mudah sih kalau menurut saya. Kemudian ini ya sudah. Kemudian, nah ini setelah itu ejaannya pilihan kata, ini materi selanjutnya. Seperti itu. Nah, kutipan mau kita bahas sekarang apa minggu depan? Ada pertanyaan nggak tentang struktur isinya? Ada pertanyaan tidak tentang struktur atau isinya harus seperti apa? Isinya apa? Tentang materi yang di atas tadi sebelum kita masuk ke kutipan. Izin bertanya, Bu. Boleh. Misalkan judul itu sama, Bu, karena objeknya itu dibuat anonim, misalkan di KPPX sama-sama itu dan judulnya sama intinya, Bu, tapi pada praktiknya yang diteliti objeknya beda, itu bagaimana ya, Bu? Kenapa dibuat anonim judulnya? Untuk tujuannya untuk apa? Kemungkinan instansinya tidak mau disebut, begitu, Bu. Kapan sih menuliskan, maksudnya kok bisa, gimana sih? Dalam konteks apa? Sebenarnya kalau kita misalnya judulnya sama tapi objeknya berbeda kan tadi boleh ya, karena hasilnya juga kemungkinan akan berbeda gitu. Tapi maksud saya kenapa dianonimkan? Ketika mau bimbingan dengan dosen atau instansinya tidak mau disebut, instansinya tidak mau disebut. Misalkan, Bu, begitu. Kan ada data. Kalau misalnya instansinya tidak mau disebut, ya teman-teman, ya nggak bisa lah. Maksudnya kalau kayak gitu kan kita harus jelas dan nggak bisa digeneralisasikan, apalagi untuk yang kualitatif ya. Kualitatif itu tidak bisa digeneralisasikan. Jadi kalau misalnya kuantitatif, misalnya teman-teman kalau misalnya dulu pernah ikut jadi tim survei gitu, lembaga survei itu juga kan menggunakan penulisan karya ilmiah. Nah, jadi cara mengeneralisasikan itu untuk bahasanya itu untuk digeneralisasikan dari sampel dari itu cara pengambilan sampel dari populasi itu sekitar berapa persen gitu ya, ada persenannya. Kemudian hasilnya itu kita misalnya kan ada orang misalnya 98% orang memilih ini, itu kan se-Indonesia gitu. Nah, kenapa kok misalnya ada lembaga survei yang bisa mengeneralisasikan se-Indonesia? Padahal saya belum pernah disurvei gitu oleh si lembaga survei tersebut. Kenapa? Simpulannya se-Indonesia? Karena itu populasinya hampir 80%. Populasi apa sih? Sampelnya hampir 80% dari populasi. Maka hasil penelitiannya bisa digeneralisasikan gitu, tanpa disebutkan instansinya atau misalnya apanya gitu, akhirnya se-Indonesia gitu kan, se-Indonesia kan semuanya. Nah, tapi itu untuk kuantitatif, karena kuantitatif bisa digeneralisasikan. Tapi kalau konteks yang tadi, ketika teman-teman membuat penelitian tapi si penelitiannya disamarkan, anonim di penelitian apa gitu kan, tidak jelas juga nanti simpulannya seperti apa dong. Atau misalnya kalau tidak, misalnya teman-teman boleh misalnya tadi di DKI Jakarta, misalnya di kantor pajak DKI Jakarta. Nah, kantor pajak di DKI Jakarta kan banyak. Nah, itu boleh seperti itu. Itu kan nggak ketahuan kantor pajaknya. Misalnya ada salah satu kantor pajak yang tidak mau disebutkan instansinya. Di kantor pajak DKI Jakarta, misalnya seperti itu. Boleh. Nah, tapi dikerucutkan nanti. Nah, diambil sampelnya dari populasi. Misalnya teman-teman lihat di DKI Jakarta itu ada berapa kantor pajak misalnya. Nah, diambil cara pengambilan populasinya, cara pengambilan sampel dari populasinya itu juga ada caranya. Itu kalau misalnya tidak studi kasus di satu tempat saja, tapi secara keseluruhan itu boleh. Tapi kalau misalnya di kantor X itu saya rasa tidak disarankan deh. Baik, Bu, terima kasih. Seperti itu.
Sepertinya citasi kita minggu depan aja deh. Coba ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Kalau semisal dalam penulisan proposal dengan KTTA itu berbeda, boleh nggak sih, Bu? Kalau semisal metode pengumpulannya, semisal... Ya, Bu. Kenapa berbeda? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya harus sama. Semisal kalau di proposal itu metode pengumpulannya dengan wawancara. Itu terus pas di tengah-tengah pengerjaan KTTA itu nggak bisa dengan wawancara, Bu. Mungkin seperti itu boleh nggak sih, Bu, kayak gitu? Sebenarnya kalau proposal kan hanya pengajuan saja gitu ya. Pengajuan atau rancangan kita membuat KTTA itu seperti apa. Tapi lagi-lagi tadi kan kita jangan kita membuat proposal karena sudah deadline, misalnya dikejar-kejar sama dosen atau misalnya tenggat waktunya mengumpulkan proposal segini, akhirnya ya udah kita buat proposal karena kita takut gak dapat nilai, kemudian karena takut waktunya sudah habis gitu, akhirnya kita buat asal-asalan. Nah, oleh karena itu kita idealnya buat proposal ya sesuai apa yang akan kita tulis. Kalaupun misalnya nanti ketika praktiknya, misalnya permasalahan yang lain, misalnya tadi ketika praktiknya karena sekarang lagi pandemi gitu tidak bisa melakukan observasi langsung ke tempatnya, misalnya tidak bisa observasi tempatnya secara langsung, boleh menggunakan teknik pengambilan data yang lain kan. Tadi saya katakan kalau misalnya wawancara tidak memungkinkan, kita boleh diganti menggunakan kuesioner atau misalnya angket kan juga dua jenisnya. Ada angket terbuka dan angket tertutup. Kalau angket terbuka itu kita berupa pertanyaan esai gitu. Kalau angket tertutup itu kan setuju tidak setuju, benar atau salah, menyarankan tidak menyarankan. Nah, itu angket tertutup. Itu teman-teman boleh memilih. Sebenarnya boleh-boleh saja. Karena kan teknik pengumpulan data tidak hanya satu kan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Coba ada lagi pertanyaan? Sebelum masih ada nih waktunya. Berapa menit lagi? 5 menit, Bu. Iya, 5 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang tadi belum terjawab pertanyaannya, ini ya, sebentar. Saya lagi presentasi di portal guru tertutup. Karena portal itu tertutup otomatis. Hari ini hadir semua kan ya? Hadir semua, Bu. Iya, sebentar. Ya, 5 menit lagi ya, sebentar. Oke, ya. Tadi berarti saya tadinya mau menjelaskan juga tentang teknik pengutipan, ternyata waktunya tidak cukup, yaudah berarti kita bahas minggu depan saja bagaimana cara mengutip. Jadi sebenarnya kutipan itu nanti kita bahas di STAN itu kan menggunakan body note ya, bukan footnote. Nah, di beberapa universitas itu footnote itu digunakan sebagai citasi atau pengutipan. Nah, kalau misalnya di STAN itu kan footnote hanya digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah ya di bawahnya. Tapi kalau di STAN sendiri menggunakan body note ya teksnya bukan di bawahnya. Gitu. Nah, pertanyaan tentang citasi nanti kita bahas minggu depan. Hari ini ada yang pertanyaannya belum terjawab? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Vira? Yang ketukan itu nanti akan dijelaskan. Oh iya. Oh iya, salah. Saya lupa pertanyaannya. Jadi ketukan itu gimana sih, Fir? Tadi Mas Dafu. Kan ada yang kalau misal dikutip secara langsung itu 5 ketukan. Nah, menjorok ketukan. Oh iya. Jadi yaitu itu apakah sekarang? Ya, oke. Jadi pengutipan itu kan ada dua ya, ada pengutipan langsung dan tidak langsung. Pengutipan langsung ya, berarti pengutipan langsung itu dua jenisnya. Ada yang lebih dari 4 baris, ada yang kurang dari 4 baris. Pengutipan langsung yang lebih dari 4 baris, maka penulisannya harus diketuk 7 ketukan ke dalam kan, spasinya cuma 1. Nah, kalau saya biasanya kalau misalnya menggunakan spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya seperti itu ya, maka seterusnya ke bawah
itu pasti kita harus menggunakan spasi juga. Kalau dilihat dari estetikanya, misalnya keindahan tulisannya itu pasti nggak sama dengan kutipan yang di atas ya. Nah, biasanya kalau saya buat karya tulis itu masuk menjorok ke dalam itu menggunakan 2 tab. Jadi tab pertama kan 1 tab, kemudian 2 tab gitu. Dihitungnya seperti itu. Kalau 2 tab itu sekitar 6 atau ya 6 sekitar 7 juga sih sebenarnya. Tapi kalau dengan menggunakan tab 2 kali tab masuk menjorok ke dalam gitu ya, apalagi mengutip lebih dari 4 baris, maka itu akan lebih rapi. Jadi saya dalam karya tulis juga kan diperhatikan estetikanya, kerapihannya, bahkan misalnya kalau dia punya anak, misalnya si A punya anak, anaknya 1, kemudian si 1 punya anak, anaknya si A kecil punya anak 1 dalam kurung, misalnya seperti itu kan juga diperhatikan. Sama juga ketika masuk di menjorok kutipan yang 7 ketukan itu, kalau menurut saya akan lebih rapi, dan kalau saya buat jurnal itu juga menggunakan 2 tab aja ke dalam. Gitu, Fir. Ada lagi pertanyaan? 2 menit lagi. Sudah cukup ya? Cukup. Oke, baiklah. Kalau misalnya cukup hari ini, berarti minggu depan kita akan fokus ke pengutipan ya. Jadi sekali lagi dalam pengutipan itu sangat penting karena si kutipan, benar atau tidaknya kutipan akan membuat kita terhindar dari plagiat ya, dibaca pengutipannya. Baiklah, kalau hari ini tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.